Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasri Sei, peserta diklat pengujian kayu bulat yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada saat ini, video ini dibuat tentang praktik pengamatan kayu. Ada beragam jenis kayu. Tentunya sebelum kita berbicara tentang pengamatan kayu, ada beberapa persiapan pekerjaan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mempersiapkan prosedur atau ketentuan yang berlaku terkait pengamatan kayu. Yang pertama itu tentunya PP 23 nomor 20 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Kehutanan nomor 68 tahun 2019, dan yang ketiga adalah Standar Nasional Indonesia nomor 8491 tahun 2018. Dan untuk poin kedua adalah menyiapkan perlengkapan. Apa saja perlengkapan yang dipersiapkan untuk mengamati jenis kayu? Yang pertama itu yaitu APD, alat pelindung diri. Salah satunya adalah sarung tangan. Kenapa harus sarung tangan? Ya, tentunya semua fungsi sarung tangan telah kita ketahui bersama, yaitu untuk menghindari luka dari sayatan tadi dalam pengamatan kayu. Yang kedua adalah pisau. Pisau juga ini harus tajam. Kenapa harus tajam? Ketika kita menggunakan pisau tumpul, itu akan pada saat menyayat itu akan terjadi garis-garis semu. Itu akan salah satunya mengganggu pada saat pengamatan kayu nantinya. Dan yang ketiga itu ada kaca pembesar atau loupe. Pada saat ini saya menggunakan smartphone, yaitu aplikasi kaca pembesar yang dilengkapi dengan senter. Baik, dan yang keempat itu adalah sampil kayu. Sampil kayu saat ini ada 12 sampil. Ini ada kayu rawu, ada kayu palapi, terus ada kayu jati, ada balasa, jabun merah, cempaka, jabun putih, batangor. Ini ada eukaliptus, ada gamelina, akasia, dan sengon. Pada saat ini saya cuma hanya mengambil 2 sampel. Yang pertama kayu sengon. Kayu sengon ini itu biasa kita temukan ditanam di hutan tanaman rakyat, di HTR. Terus kulit luar itu adalah putih kelabu. Biasa juga ini digunakan dalam industri, di pabrik itu bisa dirangkai dalam beragam produk. Untuk mengetahui ciri-ciri kayu, jenis kayu itu ada 2 cara. Yang pertama itu kita mengetahui secara fisik, bentuk fisiknya. Kenapa disebut bentuk fisik? Itu kita bisa melihat dari sisi luar kayu. Dan yang kedua adalah ditinjau dari segi makroskopis atau pengamatan menggunakan alat. Di sini kalau kita ingin mengetahui secara fisik, warna kayu sengon ini warnanya putih, coraknya polos, terus arah seratnya, kalau kita melihat arah serat ini, arah seratnya lurus. Kemudian tekstur, kalau kita tancapkan di jari kita ini agak kasar untuk kayu sengon. Kilap kayu, ini sengon kalau dikena cahaya ini sedikit mengkilap. Kemudian kesan raba, ya agak licin dia. Terus bau, ini posisi kayu sudah agak kering, mungkin baunya tidak muncul lagi, nampak lagi. Kemudian berat. Kayu sengon di mana-mana kita kenal, kayu ini sangat ringan. Kemudian kekerasan kayu. Untuk menguji kekerasan kayu cukup kita tancapkan kuku. Tampaknya kayu sengon ini kekerasannya tidak keras karena pada saat ditancapkan kuku itu membentuk atau membekas. Selanjutnya untuk menguji secara makroskopis, yaitu orientasi bidang.
Seperti kayu pada umumnya, untuk kayu sengon pada bagian atas ini disebut bidang lintang, yaitu bidang yang sejajar dengan sumbu kayu, tegak lurus dengan sumbu kayu. Yang kemudian selanjutnya bagian ini adalah bidang radial atau sejajar jari-jari dan sumbu kayu. Ini adalah bagian tangensial atau sering disebut sejajar dengan sumbu kayu dan tegak lurus dengan jari-jari kayu. Baik, kita segera mengamati jenis ini secara makroskopis untuk orientasi bidang khususnya kayu sengon. Terlebih dahulu kita gunakan sarung tangan. Jadi kayu sengon pada bidang lintang itu kita sayat. Jadi untuk menyayat ini satu kali gerakan, tidak bisa gerakan yang tidak satu arah. Baik, kita coba amati secara makroskopis untuk bidang lintang kayu sengon. Apa ini hasilnya? Jadi untuk kayu sengon yang dari pengamatan ini, kayu sengon itu kelompokannya soliter, penyebaran pori-porinya itu tata baur. Terus isi porinya masuk pilosis. Kemudian parenkim. Untuk kayu sengon dari pengamatan ini masuk kategori parenkim selubung atau parenkim paratrakeal selubung. Baik, selanjutnya sampel kedua. Selanjutnya untuk bagian radial, kita coba mengamati dengan cara menyayat.
Ini bagian radial yang telah disayat. Kemudian ini bidang tangensial. Kita mulai amati. Nah, pada bidang radial itu pada gambar ini tampak garis-garis ketebalan tertentu ya mirip pita. Ukurannya sangat sejajar, pita-pita yang terbentuk dalam bentuk garis tebal. Kemudian pada bidang tangensial kayu ini tampak cecahan kecil dan di dalam ini dalam membentuk pola-pola tertentu ada semacam cecahan kecil. Selanjutnya untuk sampel kedua saya mengambil akasia. Ini kayu akasia. Secara fisik kayu akasia itu warnanya coklat muda dan kemudian corak. Untuk corak kayu akasia sesampel ini itu memiliki serat-serat halus yang secara alami. Kayu ini juga mudah dibentuk dan dibentuk dalam produk-produk rumah tangga. Kemudian arah serat. Nah, arah serat melihat kayu akasia, arah seratnya bergelombang. Kemudian tekstur kayu akasia ini licin, halus. Kemudian kilap kayu akasia kalau kena sinar tidak mengkilat, setengah mengkilat, tidak mengkilat. Kemudian kesan raba, saat diraba licin. Kemudian bau, tidak berbau, mungkin kayunya sudah kering. Kemudian berat, kayu akasia dikenal dengan ukurannya ini, timbangannya sangat berat. Kemudian kekerasan kayu akasia ini sangat keras. Ini dibuktikan ketika kuku ditancapkan itu tidak membekas. Ini kayu akasia. Selanjutnya untuk menguji orientasi bidang kayu akasia, ini pada bidang lintang kita sayat. Keras.
pada bidang radial. Ini sengaja kita set sekaligus, nanti sekalian diamati. Keras. Dan ini bidang tangensial. Ini tampak sudah teriris. Coba kita amati melalui kaca pembesar yang melalui aplikasi smartphone. Ini tampak gambar yang diambil dari kaca pembesar tadi. Untuk pengelompokan pori-pori kayu akasia sesuai pengamatan ini masuk dalam kategori soliter. Kemudian penyebaran pori-pori itu tata baur. Isi pori-pori itu tilosis. Untuk parenkim di sini tampaknya ada 2, yaitu parenkim paratrakeal aliform, sama di beberapa tempat ada paratrakeal atau serubung. Mungkin itu hasil pengamatan 2 sampel kayu pada saat ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.